nggak bisa ngomong manis-manis, nggak bisa ngomong bulet, ngalur ngidul, nggak jelas, kata-kata manis, omon terus. Yang nggak bisa ngomong, mau ngerjain apa? Orang yang pinter ngomong itu berarti kepalanya ada isinya. Ya, semoga nanti diri saya sendiri bisa memberikan cuti, mengizinkan cuti kepada saya sendiri. Coba taruh di depan kita siapa? Calon presiden yang setanding Anies Baswedan. Nggak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, lagi-lagi ya ketika Pak Prabowo berkampanye kemarin ya, tepatnya ya, sepertinya Pak Prabowo masih belum ikhlas ya. Dimana Pak Prabowo masih saja menyinggung-nyinggung soal, ya kita tahu sendiri ya, waktu itu pas debat itu, bahkan sampai saat ini pun sepertinya Pak Prabowo masih belum legowo gitu ya. Terlihat dari orasi kemarin, beliau mengatakan ketika Pak Prabowo gimmick jadi profesor ya, yang ngomongnya halus. Ya di sini kita semua tahu ya kalau beliau menyindir, dan yang disindir kalian juga pasti tahu siapa. Ya kalau gue pribadi, gue sangat menyayangkan ya kenapa Pak Prabowo harus selalu seperti ini. Menurut gue hal seperti ini nih tidak penting lagi sih, karena seharusnya beliau berfokus pada visi misi gagasan narasi untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Begitupun dengan masyarakat yang antusias datang jauh-jauh kan, dan berdesak-desakan mungkin ingin mendengarkan apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, bukan justru malah ingin mendengarkan curhatan dari Pak Prabowo sendiri ya. Ya oke teman-teman, seperti biasa ya, nanti juga akan ada ya komentar-komentar dari para netizen yang tentunya dari situ kita juga mungkin nantinya bisa mendapatkan sedikit ilmu atau pembelajaran juga ya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Kau lebih suka pemimpin yang bicara halus-halus, bicara kayak profesor, jadi gini. Kalau profesor gini, ya, aku juga bisa kayak profesor. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita dalam keadaan sekarang akan meningkat ekonominya, bla 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 bla. Saya sering ditegur oleh elit-elit Jakarta, Pak Prabowo kok ngomongnya kasar-kasar ya. Aku ini mantan serdadu yang ngomongnya kayak gitu. Nggak bisa ngomong manis-manis, nggak bisa ngomong bulet, ngalur ngidul, nggak jelas, kata-kata manis, omon terus. Ya lagi-lagi di sini Pak Prabowo mengatakan omon terus ya. Tapi sebenarnya seorang pemimpin tuh memang harus bisa bicara, bisa beromon-omon, bisa menyusun kata-kata, sehingga apa yang nantinya akan pemimpin lakukan tuh bisa dikomunikasikan dengan baik kepada bawahannya, sehingga bawahannya pun tidak bingung nanti akan mengerjakan apa, kan gitu ya. Ini ada juga video bagus nih ya dari kreator di TikTok, coba kita lihat dulu videonya. Dari mana bisa orang yang jago ngomong, artinya dia nggak bisa kerja. Sedangkan orang yang nggak jago ngomong berarti dia bisa kerja dan kerja nyata. Siapa yang buat kayak gitu ya? FYP TikTok lu pada. Semua otak lu disetir sama FYP TikTok. Bilangnya cuman jago ngomong doang, janjinya manis, nggak nyambung. Dalam hal kecil misalkan kerja kelompok, ini satu kelompok kerja kelompok tapi ketuanya nggak bisa ngomong, mau ngerjain apa? Anggotanya juga bingung nih, ketua nggak bisa ngomong, nggak jago ngomong. Ya berarti kan ketua mesti bisa ngomong, ngarahin anggotanya mau ngapain. Bahkan nih ya, orang yang pinter ngomong itu berarti kepalanya ada isinya. Contoh lain misalkan penceramah, ustadz ataupun pendeta, yang mana kalau dia ceramah itu bagus banget penyampaiannya, isinya juga oke. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena di kepalanya ada isinya, ada ilmunya, makanya cara ngomongnya bagus, cara ngomongnya enak. Masa kita bilang ini ustadz cuma bisa ngomong doang, nggak bisa kerja?
Kan nggak nyambung. Sekarang kalau dari awal ngomong aja nggak bisa, ngomong aja nggak jelas. Kalau ditanyain jawabannya nggak pernah memuaskan. Dan sekalinya ngomong salah, sekalinya ngomong blunder. Apa tuh kepala ada isinya? Terus apa yang mau dikerjain kalau misalnya dari kepala aja nggak ada isinya? So sekali lagi gue tegasin, nggak ada hubungannya orang yang jago ngomong dia nggak bisa kerja, sedangkan orang yang nggak bisa ngomong artinya kerjanya bagus. Nggak ada hubungannya. Jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, golok. Ya oke teman-teman semua, gua rasa dari sini kalian bisa paham ya bagaimana pemimpin tuh memang harus pinter ngomong. Dan bener ya yang abang tadi katakan, cuma jago ngomong doang nggak pinter kerja, itu perbandingannya nggak pas, nggak fair itu, ya kan? Dan lagi ya teman-teman, calon pemimpin itu memang harus banyak janji. Karena ketika nanti beliau sudah menjadi pemimpin, kita tinggal menagih janji. Lah kalau pemimpin tidak berjanji, lalu bagaimana nanti ketika beliau menjadi pemimpin? Apa yang akan kita tagih? Itu jawaban yang tepat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke videonya. Ini soal Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto. Silakan kalian pilih. Mau orang yang jago joget atau jago berpikir? Mau orang yang bertarung dengan modal atau calon presiden yang bersuara vokal? Sekarang kita lihat. Menteri, bahkan presiden pun mendeklarasikan akan ikut berkampanye, bergerak kanan kiri. Kalian tahu permainan catur? Dalam permainan catur itu, ketika raja sudah banyak bergerak, artinya apa? Dia terdesak. Dia menyadari dia akan mengalami kekalahan. Sekarang kalian pilih. Mau presiden yang seperti apa untuk memimpin 5 tahun ke depan? 2024-2029. 14 Februari, pilih Anies Baswedan. Capek-capek kerja keras nyari uang banting tulang, milih paslon yang mau menaikkan gaji pejabat daripada mensejahterakan rakyat. Rugi dong, rugi dong, Waduh, udah lama nih nggak upload politik lagi ya. Kabarnya ada itu yang mau ngeberantas korupsi tapi koruptornya malah dikasih makan. Itu konsepnya gimana itu? Pajak dinaikkan, koruptornya makin dikasih makan gitu. Kayak itu ibaratnya ngusir tikus di sawah tapi dikasih makan lagi tikusnya, ya makin banyak. Jadi kalau saya kepilih jadi ketua RT nanti, Mas, saya lagi wawancara kamu ganggu aja. Gak ada etika kamu ya? Etika. Padahal wakilnya dia hasil melanggar kode etik. Sorry ya. Mundur Pak, Anda sudah kebablasan. Ya toh? Iya Pak. Mau kemana Pak? Saya mau mengajukan cuti, Mas. Cuti apa Pak? Cuti menjadi diri saya sendiri. Saya mau mengajukan cuti kepada diri saya sendiri, Mas. Ya, semoga nanti diri saya sendiri bisa memberikan cuti, mengizinkan cuti kepada saya sendiri. Doakan Mas ya, doakan. Enggak. Doakan Mas ya, doakan. Enggak. Doakan. Dengerin nih, ada capres modalnya provokasi, sangat patut didiskualifikasi. Ancamannya 2 tahun jeruji besi, ngotorin demokrasi. Dia yang ditanya apapun, jawabannya hilirisasi. Prabowo saatnya dieliminasi. Ya teman-teman semua, tadi video dari Pak Endul ya cukup menarik. Menyinggungnya bagus sekali. Pak, sudah kebablasan, mundur. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Pasti lu mau bilang gua kedablos. Entar dulu ya. Gua kasih tahu nih. Kemarin beli mie sayur janji dia mau memberikan 19 juta lapangan pekerjaan. Lu harus sadar bagaimana dia merealisasikan lapangan pekerjaan, sedangkan dia aja dicariin kerjaannya tuh sama babanya. Aduh, lu masih aja lu percaya. Kalau gue sih kagak percaya pisan. Ora gue mah. Katanya Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja baru. Jadi pengen ketawa. Bro, jangankan buat orang lain,
Dia sendiri aja kerjaannya dicariin bapaknya. Mandirinya di mana? Aduh. Dia sendiri aja dicariin bapaknya tuh kerjaan. Sejak jadi wali kota sampai sekarang nyalonin. Aduh, ampun. Saatnya akal sehat bicara. Lah iya ya, benar analoginya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan lapangan pekerjaan sementara dianya sendiri aja masih dicariin pekerjaan? Lucu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman semua, di video selanjutnya ini ada cerita dari Abah Anis ya. Dan cerita ini menurut gua ini sangat bagus banget dan bisa menjadikan kita semakin yakin untuk memilih 01. Kita lihat videonya. Tapi sekalian saya di panggung nih kayak begini, di panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya, karena ditarik-tarik terus, akhirnya saya mendekat. Gimana Bu? Ini tengah-tengah ngomong. Anak saya pinter Pak, anak saya pinter. Jadi Pak, anak saya pinter. Baik Bu, kalau gitu tulis nomor HP Ibu sama namanya. Nanti coba kami hubungi. Dah, beliau tulis namanya di kertas nih, masukkan gini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Dah Bu, nanti ya, Bang. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Oke, dah. Dapat tuh kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh. Nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah, Bu, kan udah tadi. Dia kemudian gantian ngasih saya kertas selembar gede gini nih. Pakai kardus. Pak Anis tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kardus biar nggak hilang. Ditulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih dia bilang? Dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam untuk masa depan. Di Tasikmalaya, berombongan di Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang, Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Ibu sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin, ini menyelamatkan keinginan perubahan dari jutaan rakyat di Indonesia. Tadi saya ketemu di acara ulama tadi. Saya tuh sering ditanya, gimana ngurus Jakarta, berat nggak? Enggak, Jakarta itu enggak berat. Yang berat itu kalau ketemu orang dan bilang gini, Pak Anies, saya mendoakan Bapak dalam tahajud saya. Saya mendoakan Bapak dalam setiap doa saya, itu yang berat. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun di Jakarta. Kenapa? Karena perjuangan Jakarta dulu, perjuangan melibatkan begitu banyak orang. Di bandara saya ketemu, Pak, dulu saya ikut jaga TPS di mana. Pak, saya ikut jaga, dan enggak pernah ngomong. Enggak pernah menceritakan. Pernah saya merasakan ini saya cerita lagi nih. Saya ke Mataram, sewa mobil Innova 2 hari. Pas pulang, supirnya bilang, Pak Anies boleh nggak minta foto? Boleh, ya foto sama-sama. Lalu pas lagi foto, dia bilang, Pak saya dan teman-teman nyewa bis berangkat ke Jakarta untuk ngawal TPS pada saat pilkada di Jakarta. Oke? Dan Bapak itu tidak bilang ke saya di saat saya baru datang. Bilangnya pas lagi mau pulang, itu yang berat. Saya ke Balikpapan, mampir ke pasar, mau beli rotan tikar. Sampai begitu sampai sana, Pak kumpul-kumpul semua Pak di sini. Semua ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak ke Jakarta semuanya. Tidak pernah mereka itu bilang kami datang ke Jakarta lalu kembali lagi ke Jakarta bilang Pak Anies saya minta sesuatu, nggak ada. Dan kemudian ketika saya mau pulang, ini meninggal lagi. Pak jangan pulang buru-buru Pak. Yang beliin tiket kami mau ketemu sekarang di sini. Itu yang beliin tiket nggak pernah mencoba ketemu saya dan bilang Pak dulu saya ikut kontribusi pemenangan DKI, nggak pernah. Jadi saya bilang yang merasakan saya berat itu bukan ngurusin Jakartanya, tapi pertanggungjawaban moral dengan orang-orang yang dulu mendukung ketika perjuangan.
Nah, jadi makanya saya minta kalau doain apa? Doain amanah, doain istiqomah, itu aja. Gak lebih dari yang lain. Ya teman-teman semua, pertanggungjawaban moral. Kita memang harus butuh pemimpin yang sadar akan itu teman-teman. Karena apa? Dengan pemimpin yang sadar akan itu, pasti insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang amanah. Dan juga beliau mengatakan, tolong doakan saya agar amanah tuh. Kapan lagi kita akan dapat pemimpin seperti ini teman-teman? Ayolah, semangat! Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Saya nggak punya pilihan untuk mengatakan bahwa kalau bukan Anies ada nggak yang bisa gantiin Jokowi? Nggak ada, memang cuma Anies. Coba taruh di depan kita siapa? Calon presiden yang setanding Anies Baswedan? Nggak ada kan? Kelar debat capres, presiden langsung ikutan komentar tuh. Sangat disayangkan, debatnya nyerang personal, bla 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 bla. Begitu kelar debat cawapres, kelakuan anaknya kayak gitu ya. Gue tungguin dari kemarin ada berita apa nih, ada komentar apa nih presiden, seru nih kayaknya nih ya kan. Tahu-tahu keluar berita, presiden boleh memihak, boleh kampanye. Aduh, perasaan bapak sendiri yang waktu itu ngomong harus netral ya. Gini nih kalau punya presiden rasa tim ses, rasa juru bicara ya. Aduh udah pak, besok langsung aja deh dilantik tuh anaknya. Kalau misalkan yang kita pilih adalah anak muda yang bahkan diajak diskusi aja dia lebih memilih untuk menemui yang lain, menurut gua mana cerminan atau refleksi dari anak muda yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa? Seandainya, mohon maaf banget, kepala negara jatuh sakit, maka kemudian wakil kepala negara yang akan menjadi mewakili tugas kepala negara. Ya kan? Berarti kan harus punya wibawa. Walaupun dia punya konsultan, walaupun semua bisa diatur. Cuman masalahnya adalah bagaimana sosok kita nanti di mata dunia. Ya gue nggak tahu gitu. Kalau misalkan harus dipimpin sama orang yang menurut gue kayak lu memulai dengan sebuah marketing yang menurut gue agak kurang baik, nggak substansial. Ibaratnya maaf dalam tanda kutip itu mencoba untuk mengaburkan opini masyarakat dengan diksi yang menurut gue tadi nggak penting, itu memulainya aja udah nggak benar, apalagi nanti menjalaninya gitu loh maksud gue. Ada kata-kata bagus nih, memulainya saja udah nggak benar apalagi nanti menjalaninya. Bagus sih itu. Oke, kita lanjut lagi videonya. Pria paling tampan di Konoha saat ini udah pasti Pak Gemoy. Soalnya bukan cuma satu, ada dua wanita cantik yang cinta buta dan cinta mati. Dulu kedua wanita ini begitu benci sama Pak Gemoy, tapi hari ini mereka rela menyerahkan jiwa raganya. Emang paten pelet Pak Gemoy? Langsung dua wanita cantik bisa ditaklukkan. Pokoknya salam konslet. Awalnya dia ngomong seperti ini. Pak Ganjar itu punya track record mau duduk bareng orang yang berbeda sama dia. Kenapa Samara memutuskan mendukung salah satu kandidat spesifik kepada Ganjar ketika Ganjar sendiri belum cerita apa gagasannya gitu? Kalau saya pilih Pak Ganjar karena saya percaya dengan Pak Ganjar. Kemudian dia ngomong seperti ini. Ganjar Pranowo. Pak Ganjar orang bagus, orang baik. Oke. Masih mendukung kah? Aku pasti ikut apapun yang ini putuskan Pak Erik. Ujung-ujungnya dia ngomong seperti ini. Dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita kemasannya. Anti klimaks sekali itu. Setiap istihad politik yang dibuat oleh teman-teman itu pasti didasarkan atas pertimbangan yang matang. Tapi tentu saja sejarah tidak pernah lupa istihad politik apapun yang pernah kita buat semasa hidup kita. Saat saya dulu memutuskan untuk menjadi kader BSI, sejarah sudah mencatat hal itu. Dan pada saat saya memutuskan keluar dari BSI untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, sejarah juga mencatat itu. Dan sejarah juga tidak melupakan bagaimana si Samara Amani berbelok dari barisan militan pendukung Ganjar Pranowo menjadi barisan militan pendukung Prabowo Subianto. Padahal si Samara Amani tahu betul bahwa Pak Jokowi telah melakukan manipulasi konstitusi dan mengerahkan aparatur pemerintahan untuk mendukung barisan Prabowo Subianto. Dan sejarah tidak akan pernah lupa. Ganjarian, Spartan.
kadang-kadang lucu sih ya kita lihat seperti ini. Ya inilah politik ya mungkin. Tapi nggak tahu juga sih kenapa kok sampai segitunya gitu loh. Yang dulunya benci banget tapi justru sekarang malah ada dua wanita ini yang memang lagi rame banget dibahas di kalangan konten kreator juga ya. Kedua wanita ini yang dulunya sangat membenci, bahkan Grace Natali itu menobatkan Pak Prabowo sebagai, ya kalian tahu lah ya. Lucu emang. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya, ini sudah terlalu panjang. Jangan lupa berikan komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.